Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 sampai dengan yang ke-27. Perikopnya dikatakan, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Yang pertama kita akan melihat siapa yang disebut dengan dunia. Bagaimana dunia ini bisa membenci Yesus dan murid-muridnya? Sejarah mencatat, di Alkitab kita tertulis dengan jelas siapa orang-orang yang membenci Yesus. Siapa orang-orang yang membenci murid-murid Yesus. Di sana kita bisa melihat orang-orang ini adalah, yang pertama, mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pemimpin pada zaman itu. Mereka termasuk orang-orang yang membenci Yesus. Mereka takut dengan apa yang dikerjakan Yesus. Mereka takjub, namun mereka merasa benci. Kenapa Yesus bisa mengerjakan mujizat, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga orang-orang di sana mulai tertarik kepada Yesus, bahkan banyak yang mengikut Yesus. Kenapa ahli-ahli Taurat, para pemimpin-pemimpin pada waktu itu, orang-orang Farisi, orang-orang yang belajar Taurat, orang-orang yang belajar Tauratnya Musa, mereka yang mempelajari, justru mereka yang membenci Yesus. Kita tahu siapa yang menyalibkan Yesus. Pemerintah pada waktu itu, di bawah Pontius Pilatus, yang memberikan perintah untuk menyalibkan Yesus. Yesus menyebutkan dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Dunia pada waktu itu, pada waktu Yesus hadir. Siapa yang dikatakan dunia ini? Dunia adalah kumpulan orang-orang yang mereka hidupnya tidak menuruti firman Tuhan, tapi mereka hidup sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Mereka lebih menuruti keinginan daging. Mereka lebih menuruti keinginan manusia daripada menuruti keinginan Allah. Itulah yang mereka kerjakan. Mereka hidup di dalam dunia, mereka hidup secara dunia. Dan kita tahu bersama dari firman Tuhan bahwa orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, orang yang hidup menuruti keinginannya, tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Dan orang-orang ini, bahkan kumpulan orang-orang ini, sudah pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ketika bertemu dengan orang-orang semacam ini, mereka pasti membenci perbuatan kebenaran. Mereka tidak akan suka dengan orang-orang yang hidupnya benar. Karena mereka hidupnya tidak benar. Mereka tidak memegang firman Tuhan. Mereka melenceng dari firman Tuhan. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang setia, mereka bertemu dengan orang-orang yang jujur, mereka bertemu dengan orang-orang yang suka beribadah, orang-orang ini membenci mereka. Mereka tidak suka. Dan seperti yang dialami oleh Yesus ketika Yesus hidup di dalam kebenaran Bapa, ketika Yesus hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka membenci yang Yesus kerjakan. Sekalipun Yesus hidup di dalam kebenaran, justru mereka membenci orang yang hidup dalam kebenaran. Dan itulah kenapa Yesus dan murid-muridnya sangat dibenci oleh orang-orang ini. Apakah Yesus salah? Di hadapan Allah Bapa, di hadapan Tuhan, Yesus tidak salah. Tapi di hadapan manusia, di hadapan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang benar menjadi di hadapan mereka, itu sesuatu hal yang bagi mereka tidak cocok kan? Karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Mereka tidak hidup dalam janji Tuhan. Mereka tidak hidup sesuai dengan yang Bapa mau. Akhirnya mereka hidup menuruti hawa nafsu mereka. Mereka hidup sesuai dengan yang mereka mau. Kita masih ingat peristiwa setelah itu kan Yesus akhirnya disalibkan. Kenapa? Karena mereka benci. Bagaimana mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Mereka mencari cara untuk melenyapkan Yesus. Dan akhirnya ketemu caranya, dengan membunuh Yesus. Ketika ditanya siapa yang mau dibebaskan, saudara apa enggak? Aneh sekali, mereka lebih memilih seorang pembunuh untuk dibebaskan daripada Yesus, daripada orang yang melakukan kebenaran, orang yang melakukan tanda dan mujizat, orang yang menjalankan firman Tuhan.
Justru orang-orang ini malah mengalami masa-masa sengsara, mengalami masa-masa aniaya. Kita mesti mengerti bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, ya, kita pun akan mengalami hal yang sama. Dunia itu membenci kita. Dunia tidak suka dengan keberadaan kita. Orang-orang ini, orang-orang yang tidak memegang firman Tuhan, orang-orang yang menolak untuk hidup benar, orang-orang yang menolak hidup secara kudus, orang-orang yang tidak mau berkomitmen beribadah, orang-orang yang tidak mau berdoa, pasti mereka tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi alasan ya kenapa mereka membenci murid-murid Yesus, kenapa mereka membenci orang Kristen, kenapa mereka membenci orang-orang yang suka beribadah. Ya karena mereka tidak suka beribadah. Ya, hal yang sederhana kan, karena mereka tidak suka berdoa. Jadi ketika mereka melihat orang yang berdoa, nah mereka tidak suka. Mereka tidak suka beribadah. Ketika melihat orang yang beribadah, enggak senang. Karena mereka sendiri belum mengalami kasih Tuhan. Ya, orang-orang ini belum dijamah oleh Tuhan, atau bahkan mereka menolak untuk mengalami kasih Tuhan, sehingga mereka membenci. Dan saudara tahu ketika mereka membenci Yesus, tidak hanya Yesus, murid-muridnya pun juga kena. Ya, kita semua adalah orang-orang yang dipilih menjadi murid Yesus. Dan kita ketika menjadi murid Yesus, mereka pun membenci kita juga. Jangan saudara berpikir bahwa saya kan cuma ikut-ikutan, saya kan cuma seminggu sekali. Saudara mesti ngerti bahwa kita pun sama menjadi incaran. Ya, mereka membenci orang-orang yang mengikut Kristus, Kristianos. Ya, saya bacakan secara cepat. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, jadi jelas sekali kan, kalau kita berasal dari dunia, maka dunia itu akan mengasihi kita. Ya, jadi jangan heran saudara, kalau orang-orang yang Kristen, orang yang mengikut Tuhan, hidupnya tidak sungguh-sungguh, hidupnya biasa-biasa saja, ya mereka tenang dan mereka nyaman tinggal dalam dunia. Hidup bersama dengan dunia, mereka senang. Bergaul dengan anak-anak, dalam tanda kutip, ya anak-anak yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya mereka hidup dalam kegelapan. Ya, anak-anak Tuhan masih hidup dalam kegelapan. Mereka senang. Ya karena sama ketemu koncone gitu kan, ketemu dengan ya sama. Jadi mereka tidak mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman ya, bergejolak. Saudara mesti mengerti kalau dunia itu membuat suatu daya tarik sendiri. Tapi anak-anak Tuhan yang benar-benar mereka akan mengenali bahwa ini adalah dari dunia. Dan mereka menolak itu semua. Tapi kalau engkau hidup di dalam dunia, engkau hidup secara duniawi, maka dunia akan mengasihi engkau. Tapi ingat, hati-hatilah. Ya, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita ketika dunia mengasihi kita. Tapi justru ketika dunia membenci hidupmu, dunia membenci apa yang kau kerjakan, berarti memang bahwa kau ada di dalam jalurnya Tuhan. Ya karena apa? Firman Tuhan mengatakan jelas, apa yang dikerjakan Yesus dan murid-muridnya itu dibenci oleh dunia. Karena dunia tidak hidup dalam terang, ya, mereka hidup di dalam kegelapan, dan gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Jika gelap bertemu dengan terang, pasti akan terjadi bentrokan, dan itulah yang terjadi. Ya, saya bacakan secara cepat. Ayat 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Saudara perhatikan, karena mereka tidak mengenal Yesus. Ya, dunia ini tidak mengenal Yesus. Kalau dunia mengenal Yesus, maka mereka tidak akan berani menyalibkan Yesus. Ya, saya ulang lagi, kalau dunia itu mengenal Yesus, mereka tidak akan berani menyalibkan Yesus. Anak Allah kok disalibkan? Mereka mengenal raja segala raja disalibkan, wah mana berani. Tapi karena mereka tidak mengenal siapa Yesus, akhirnya mereka mengerjakan itu. Jadi hanya orang-orang yang mengenal siapa Yesus lah yang mereka akan mengerti. Ya, mereka tidak akan berani macam-macam. Karena mereka tidak mengenal Yesus, maka mereka melakukan hal itu. Mereka membenci. Kalau mereka mengenal siapa Yesus, mereka tidak akan berani melakukan itu. Ya, saudara baru ingat setelah akhirnya nanti di kitab Kisah Para Rasul, barulah mereka bertobat. Karena mereka berdosa menyalibkan anak Allah itu. Ya, barulah mereka mengenali
ternyata Yesus itu Tuhan. Itulah mereka bertobat. Dan marilah biarlah saat ini ya saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama bisa melihat kalau apa yang terjadi dalam hidupmu, ada kebencian ya, ada orang-orang yang tidak suka, ya itu wajar karena mereka belum mengenal Yesus. Tapi ketika mereka mengenal Yesus, maka mereka akan bersama-sama dengan engkau. Ketika mereka mengerti siapa Yesus, maka mereka akan ada di pihak yang sama dengan kita. Ya, jadi kuatkanlah hatimu ya saudara. Ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi bahwa mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi kalau saudara mengalami kebencian tanpa alasan, ya itu memang harus terjadi ya. Itu bukanlah sesuatu hal yang aneh, ya, tapi ya firman Tuhan sudah mencatat. Nah, kemudian ada penghiburan di ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi jangan saudara merasa takut dengan gentar dengan apa yang harus dialami, karena penghibur itu diberikan ya. Penghibur itu akan menghibur saudara, menguatkan saudara, sehingga kita semua bisa melalui hal-hal yang harus kita lalui ya. Jadi bukanlah suatu hal yang sukar ketika Roh Kudus itu hadir. Ya, akan penghibur itu dia akan menolong, menguatkan ya, dan itulah saatnya kita boleh bersaksi menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.